Selamat siang Bapak Ibu, para penatua diaken yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Harusnya luar biasa. Apakah masih tetap semangat melayani Tuhan? Semangat. Pendampingnya bagaimana, mensupport apa tidak? Oh, mensupport. Baik, luar biasa. Mari kita semakin menyemangati diri kita sendiri dan kita juga akan semakin mempererat tali persaudaraan kita bersama-sama dengan para penatua diaken yang lainnya. Di siang hari ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Para pendukung ibadah ini, pemain band dan juga singer semuanya adalah penatua diaken. Ini band yang baru terbentuk kemarin siang. Baru terbentuk kemarin siang. Dan kami berharap juga nantinya para penatua diaken juga bisa membentuk vokal grup atau bagaimana. Katanya Pak Thomas, ayo gitu. Pak Thomas seneng soalnya kalau nyanyi gitu. Amin, amin. Amin ya, semangat ya Mas Yudi. Yes. Sama seperti tema ibadah kita pada siang hari ini, yaitu kelemahan yang menguatkan. Jadi supaya kita semuanya boleh merasa dikuatkan di dalam Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan penuh sukacita, bertemu dalam kasih-Nya. Boleh menari. Sambil menyapa samping kiri kanan kita ucapkan salam. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan dengan sebelahnya. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh, saudaraku dan saudariku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Kita ulang lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Oh, saudaraku dan saudariku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Katakan sekali lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, oh saudaraku. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam Mari rumah bersuka cita. Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, merasa senang bertemu temannya, padahal ya tiap minggu ketemu ya. Tapi ketemunya nggak seheboh kayak begini nih. Silakan duduk. Kita akan berdoa dulu untuk doa pembukaan. Kami persilakan Bapak Penatua Dirtilan Daniel untuk bisa membuka di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita awali pertemuan ini dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang Maha Besar, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami pelayan-Mu, Majelis GKJW Rungkut beserta pasangan, bersama-sama berkumpul pada saat ini, kami ingin mohon Tuhan menguatkan kami di dalam kami boleh melayani umat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan hadir dan Engkau akan menguatkan kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami semua boleh disegarkan kembali dan semangat di dalam melayani Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami pada siang hari ini, biarlah Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Cek. Saya mau ngajak lagi Bapak Ibu untuk menari. Kali ini nanti pasangan yang paling heboh menarinya akan dapat hadiah. Tapi hati-hati loh Mbak Tika, bayinya. Jangan terlalu heboh sama Mas Pungki ya. Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bapak-bapaknya pertama nyanyi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ibunya nyaut, ku kan menari seperti dan menari. Berarti yang nari yang heboh harus ibu-ibunya ya. Gitu ya. Terus ku kan menari, semuanya menyanyi dan boleh menari bersama dengan pasangannya. Enggak ada dapat pasangannya, enggak boleh iri ya. Boleh menari dengan sebelah kanan kirinya boleh. Boleh. Oke, Boleh mari Bapak agak Ibu. keluar dari kursi juga boleh. boleh. Keluar di sini boleh. Ya, agak boleh. tengah boleh. Monggo, boleh keluar Ya. dari kursi karena mungkin di kursi Iya. agak susah ya. Ya. Yang di sebelah sini boleh yang menari dari tengah. Mungkin yang Mari. gerakannya lebih heboh. Gitu. Monggo jumeneng Bapak Ibu. Silakan. Ya. Mari kita bersuka cita. Mas Yudi boleh lihat loh ya siapa yang Ya. narinya paling heboh sama Mbak Tasya nanti. Oh iya. Nanti dapat hadiah. Ya, oke. Yuk, Mbak Ninda dan teman-teman. Bapak-bapak dulu yang nyanyi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Yuk ibu-ibu, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Siap-siap, ibu-ibu. seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku. bukan di Daud menari. Ibu-ibu, bila Roh Allah ada di dalamku. Menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Saya perhatikan kalau bapaknya heboh, ibunya yang diem aja. Kalau ibunya yang heboh, bapaknya yang diem. Tapi yang kompak ini Pak Thomas sama Bu Thomas ini loh, narinya bareng. Sekali lagi ya, satu kali lagi harus lebih heboh lagi. Yuk. Siap. Saya ajak ayo keluar di sini. Narinya ayo Bapak. Ayo Bu. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo. Bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada. Ayo di depan. di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan
menari seperti Daud menari. Oke, Bapak nyanyi. Biar roh Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, Ku kan menari seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari. Asik, asik, asik. Ya. Pak pendetanya walaupun habis khotbah tapi nari loh ini tadi. Wah, gimana? Rasanya ngos-ngosan, suwe gak tahu nari. Oke, baik. Saya ingin minta salah satu. Wah, salah satu. Siapa Bapak Ibu penatua diaken yang baru pertama kali menjadi penatua diaken? Dulu-dulunya belum pernah loh ya. Ya, baru daur yang ini, Oh, baru pertama yang kali. baru newcomer itu Bu Maria Altomo. Oh. Bu, maju Bu. Betul. Boleh bercerita? Wah, Bu Maria Altomo sama Bu. Itu ya saya. Ya. Berdua. Ini sudah cukup 3 ya. Ini senior sudah sepuh. Ini yo senior podo. Ini yang tengah-tengah ini. Boleh menceritakan sedikit saja, enggak boleh lama-lama loh ya. Lama didenda nanti soalnya. Suka duka. Banyak sukanya apa banyak dukanya? Sama-sama. Oh sama-sama. Apa Pak? Waktu tahun yang lalu daripada 2007 sampai tahun 2019 saya selalu menjadi ketua kelompok. Wah, ketua kelompok abadi Luar loh ini. biasa. Katanya Pak Denny gini, wah ketua kelompok paling tua seumur hidup. Dan waktu itu kita ya meminta sama Tuhan, memang kalau Tuhan memakai kepada kami hanya bisa berdoa dan memohon saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah mengabulkan permintaan kami hingga kami bisa menjadi majelis. Berarti berdoa Pak jadi majelis tuh. Berdoa minta jadi majelis berarti jenengan. Apa? Nah itu tadi mengabulkan kok. Lu mengabulkan majelis kan jadi nanti jadi diaken atau Oh, kelompok. luar biasa. Jarang loh. Paling dongane biasa muga-muga Gusti kula mboten kepilih ngono biasane. Nah, itu yang kita anukan masalah itu. Jadi kita biarpun ada orang yang bicara kok pancet ketua kelompok ae, saya enggak apa-apa. Jabatannya Tuhan gak berkati. munda-munda ya Pak yo. Iya. Nggih. Oke, matur nuwun Pak Narto. Ibu, wah, Ibu guru ini. Yang perlu saya sampaikan sebelum saya dipilih oleh Bapak Pendeta, Tuh, saya milih sanes Pak dipanggil, Pendeta loh Bu. iya. Saya milih keluarga rungkot. terus terang saja Oh, spesial langsung Pak Pendeta yang milih. saya ceritanya saya itu mengganti majelis diaken yang Oh, betul ini. Kalau Mengundurkan mengganti biasanya. diri. Nggih. mengundurkan diri karena situasi keluarga. Kemudian saya ditelepon oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Abednego. Tapi saya ingat bahwa yang memilih kamu itu bukan siapa-siapa, tetapi yang memilih itu Tuhan. Wih, luar Jadi biasa. bukan- Tepuk tangan Betul, untuk betul. Bu Jadi Fatayama. bukan Pak Abed. Jadi Pak Abed itu hanya nelpon saja. Iya. Kemudian pengalaman saya, sebetulnya saya itu ya gimana ya perasaan saya kok disuruh mengganti
diaken yang kurang aktif. Tapi saya pikir tidak apa-apa. Saya sudah berkecimpung di KPPW itu mulai dari periodenya ketua KPPW itu Bu Duta. Nggak tahu sudah 15 tahun yang lalu mungkin. Jadi saya sudah berkecimpung di kegiatan KPPW, bagaimanapun kondisinya KPPW, GKJW Rungkut, saya sedikit banyaknya sudah mengetahui. Nah, selama saya menjadi majelis atau diaken, bulan apa itu ya, bulan Mei mungkin. Ya, itu saya juga merasa senang. Karena apa? Biarpun saya itu tidak ada pengalaman menjadi majelis, tapi saya itu bersyukur, senang saja, enggak apa-apa. Bagaimanapun kondisinya, saya akan berusaha. Wah, beri tepuk tangan semangat, luar semangat. biasa. Mantap ini. Ya, saya akan berusaha, ingin belajar kepada Bapak Ibu yang sudah senior. Jadi saya baru bulan Mei, jadi belum 1 tahun. Ya, mohon bimbingan dari Bapak Ibu majelis yang sudah berpengalaman, terutama kepada Bapak Pendeta kita. Mungkin saya kurang bagaimana, tapi biarpun bagaimana saya berusaha untuk tidak sering izin. Wah. Mohon Ini maaf. contoh yang baik Bapak Iya. Ibu. Untuk tidak sering izin, biarpun agak sumber-sumber saya tetap datang aja. Wah. Tugas. Terima kasih Bu Tia. Sesuatu yang Ya, luar biasa. Jadi iya, saya berusaha untuk memberikan semangat kepada majelis-majelis yang masih muda. Kelihatannya yang masih muda-muda kok sering izin. Yang tua juga Bu, yang tua ya harus Iya. disemangati Bu. Iya. Nggih. Gitu. Oke. Jadi menurut pengalaman saya seperti itu, saya lihat itu kok itu saja yang hadir. Wah, ini wes. Curhat ini, curhat. Iya. Jadi kita itu jadi majelis itu memang sudah panggilan. Jadi kalau sudah sanggup itu ya harus ditepati. Yeay, matur nuwun Bu Tias. Bu Maria. Puji Tuhan. Matur nuwun. Bagus, dapat sepeda nanti. Nggih, matur nuwun. Kesan dan kesannya. Yang pertama saya rasakan ketika nama saya masuk dalam daftar itu kaget. Saya baru 2 tahun jadi jemaat dan saya belum banyak kenal. Saya waktu itu pandemi ya soalnya. Karena jadi saya pertama reaksi saya bicara sama suami bilang aku nggak tak tolak gitu ya. Soalnya aku tuh belum siap, belum banyak kenal, belum ngerti struktur dan segala macem. Bapaknya tuh yang bilang, Tuhan sudah tunjuk, kamu kok mau nolak gitu ya. Ya udah karena itu akhirnya ya udah aku terima karena ya supportnya dia dan ya udah Bapak yakin aku terima ya udah akhirnya Terima ikut proses. kasih Pak Utomo sudah disupport ibunya. Luar biasa. Dan Tenun. ya sampai saat ini pun saya masih belajar gitu. Maksudnya saya benar-benar baru di Rungkut dan mungkin masih terus harus banyak belajar. Itu aja. Matur nuwun, Bu. Terima kasih Tepuk tangan untuk Bu Bu Dani Maria. sekarang. Ya, terima kasih Mbak Leni waktunya. Pengalaman saya, sukacita saya banyak sekali. Saya seperti Pak Narto, kelamaan menjadi ketua kelompok. Setelah saya berakhir menjadi ketua kelompok, digantikan oleh Pak Dani yang jadi ketua kelompok. Kompak-kompak. Pak Dani, Bu Dani, Bu Dani, Pak Dani. Ya, jadi pindah-pindah terus. Tapi setelah itu saya tidak menjadi ketua kelompok, menjadi KPPW. Tapi kemudian pergantian majelis, saya ini berdoa. Yang saya doakan itu supaya suami saya dan anak saya yang bisa naik menjadi majelis. Tetapi ketika pengumuman saya lihat di situ, saya nggak nyangka kalau ada nama saya itu, saya nggak nyangka. Begitu saya yang ngasih tahu malah anak saya, mama lo jadi majelis. Bener aja, papa yang tak dorong-dorong, tak support. Kenapa jadi saya? Saya kaget karena
Bapak Ibu, saya ini kan tidak pernah seperti kayak Pak Dhani. Pak Dhani itu kan sudah pandai Alkitab. Kemudian kalau khotbah itu sudah ya lebih pandai. Saya kan belum bisa. Jadi saya itu yang saya berdoa setiap hari ya campur deg-degan. Begitu ada pemilihan lagi ditunjuk jadi ketua wilayah, deg-degannya tambah banyak, Bapak Ibu. Yang saya pikirkan itu kalau rapat, waduh, ini kalau rapat semua ganteng-ganteng, Bapak Ibu. Saya sendiri loh yang cantik. Bu, tapi kan disayang sama yang ganteng-ganteng tadi, Bu. Soalnya mesti kalau nanti apa-apa Bu Dhani dulu aja. Ya itu apa? Ya. Tetapi sukacita saya ya, kalau yang juga tidak enaknya saya tidak pernah saya rasakan. Saya selalu mensyukuri, biar aja. Jadi saya yang rasakan itu yang baik-baik semuanya. Karena apa? Karena ini menjadi pendorong saya untuk saya bisa lebih semangat begitu. Ya, terima kasih Bu Dhani. Terima Masih ada yang mau kasih. disampaikan? Sudah? Sudah, Mbak. Oh, baiklah. Kita beri aplaus untuk beliau berempat. Biarlah semangatnya, monggo Pinara. Semangatnya boleh juga menyemangati kita semua di dalam berpelayanan. Baik Bapak Ibu, supaya kita semakin bersemangat dalam pelayanan dan kita merasakan bahwa kita ini adalah satu bagian, satu tubuh Kristus, satu gereja, dan kita harus saling tolong menolong untuk menyatakan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan satu pujian, kita satu di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya meminta satu, sebenarnya bukan penilaian sih, satu testimoni aja untuk bagaimana pelayanan selama ini menurut pandangan beliau, bagaimana pelayanan para penatua diaken di Daur ini. Ya. Ini sebagai koreksi, saya nyuwun tolong wakil PHMJ Pak Heri Sabtono untuk bisa menyampaikan. Saya memang tidak memberitahu beliaunya untuk tadi supaya spontanitas apa yang ada di dalam. Nanti kalau saya nyuwun mesti dicuateti wakeh mesti nanti. Monggo Pak Heri. Saya nyuwun tulung. Selama ini, wah ini kan juga termasuk penatua diaken senior ini. Wah. Ngapunten sebelumnya, ini Mbak Leni kok dadak gitu ya. Jadi saya enggak tahu harus sampaikan apa gitu ya. Mungkin ada yang lebih senior dari saya kira-kira. Yang jadi majelis tahun 94-an ada enggak? 94.
95, 96. Berarti saya paling duluan mungkin ya. Bapak Ibu, dari pengalaman saya selama di majelis itu ternyata dari dulu sampai sekarang itu tidak jauh berbeda gitu ya. Yang sama itu hanya personil-personilnya aja gitu ya. Jadi saya dulu itu kan juga di Komperlitbang waktu awal-awalnya, jadi selalu membuat analisa kehadiran dari majelis. Biasanya kalau di akhir daur atau awal daur itu saya mesti menyajikan gitu ya, grafiknya dan sebagainya gitu. Nah, jadi ya kalau dalam sidang itu tidak pernah lebih dari separuh gitu ya. Kalau dalam rapat-rapat apa kegiatan ya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi bagian dari pergumulan kita bersama gitu ya. Ini kenapa kan gitu, yang penting gitu. Kalau di dalam pelayanan hari Minggu itu kan juga begitu ya. Daftarnya itu sampai 20, tapi yang tugas ya hanya selalu 10 dan sebagainya gitu. Jadi semangat kita untuk melayani ini yang mungkin perlu menjadi bagian introspeksi kita gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya kesibukan gitu ya. Kesibukan masing-masing, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita bisa mengatur dalam hal tertentu gitu ya. Kalau berkaitan dengan keluarga ya bagaimana kita mengatur, kita bicarakan dengan keluarga, istri dan anak-anak. Kalau misalkan kita punya jadwal di gereja jam sekian, kita gerejanya tugasnya jam sekian gitu ya. Kita melayani di kelompok kapan itu kan kita bisa diskusikan gitu ya. Tapi sebetulnya saya memahami ya, karena itu naturnya manusia kan gitu ya, bahwa kita ini kan masih sering lebih mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Nah, pernah saya bicara-bicara dengan beberapa majelis ya pada waktu-waktu sebelumnya itu kan, loh, pekerjaan di gereja ini kan pekerjaan sosial gitu ya. Jadi waktunya itu yang saya berikan hanya waktu yang tersisa dari kehidupan saya gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang ada memikirkan seperti itu gitu ya. Dan ini dari tahun ke tahun sering saya menemukan yang seperti itu. Padahal tugas kalau kita bekerja di satu tempat itu kan dipanggil karena kita ngelamar kan ya. Tetapi kalau kita di majelis ini jadi penatua diaken itu kita nggak ngelamar ya Bu Patriaman tadi ya. Kita itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada pekerjaan kita sebetulnya. Ya, tetapi karena kondisi itu kadang-kadang kita tidak berani gitu ya, izin pada atasan daripada izin pada Tuhan. Jadi mending selalu yang dikalahkan selalu tugas di gereja. Saya pun juga masih sering seperti itu. Ya. Sering, kadang-kadang ya memang tidak bisa. Saya sampaikan juga kalau rapat PH itu kan selalu Selasa. Di kantor setiap Selasa rapat terus gitu ya. Selalu bentrok, jadi saya baru ikut rapat itu juga mesti di atas jam 9 malam gitu. Ya gimana, kan sama-sama harus dibagi waktunya gitu ya. Tetapi kalau bisa kita akan berupaya ya, bahwa pelayanan di gereja itu adalah panggilan, bukan pekerjaan sosial. Ini adalah panggilan Tuhan untuk melayani jemaat, tanggung jawab kita melayani jemaat. Jadi kalau ada baik buruknya jemaat itu sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya, bukan hanya PAMJ, bukan hanya majelis, tapi sebenarnya bersama-sama. Tapi karena kita ini sebagai majelis, jadi ada posisi Bapak Ibu sebagai penatua diaken, tapi pada posisi tertentu harus jadi majelis jemaat. Itu sebagai wakil dari warga untuk bagaimana memanajemen, bagaimana pelayanan di gereja ini supaya semua hal yang menjadi pergumulan warga itu bisa kita tata layani dengan baik gitu ya. Nah, jadi mungkin lain kali kalau Komperlitbang itu bisa menganalisa kembali ya, bagaimana grafik kehadiran majelis di dalam melayani hari Minggu, grafik bagaimana pelayanan di kelompok dan sebagainya itu, dan kekurangan-kekurangan apa yang ada di kita,
supaya nanti makin ke depan itu makin baik gitu ya. Kadang-kadang kan ada alasan ini sudah berjalan 1 tahun kok belum pernah diajari bagaimana cara berkhotbah misalnya gitu. Mbok dikasih tugas bikin draft rancangan khotbah, terus nanti dinilai, dikasih masukan gitu ya. Oh ini kurang ini, kurang ini. Nah itu dapat feedback gitu ya. Tapi kalau langsung praktek biasanya cuma dapat apa itu, kan ada di kita itu kan banyak anggota komisi Pamaido itu ya. Nah, kan itu memang harus dimasukkan di Ortala, komisi Pamaido itu. Wow itu khotbahnya nggak enak sing itu, terlalu pendek dan sebagainya. Loh kita nggak diajari ya gitu ya. Mungkin suatu kali gitu, ayo kita itu buat rancangan khotbah itu, terus kita kumpulkan biar Pak Pendeta atau yang pakar-pakarnya itu, oh ini pendahuluannya kurang, ini konteksnya kurang, ini gitu, supaya kita dapat feedback. Kalau tidak, ya begitu terus dari tahun ke tahun ya. Orang kita itu bukan sekolah itu gitu loh ya. Kebetulan kalau saya terus kadang-kadang ngomong saya, loh Pak Heri kan dosen, loh saya bukan dosen agama gitu ya, bukan sekolah teologi ya gitu ya. Tapi kalau saya suruh ngajar mata kuliah saya bangun tidur aja bisa ngajar gitu loh ya, karena itu sudah bagian saya. Tapi kalau rancangan khotbah itu ya kalau khotbah di kelompok mungkin ya persiapannya berapa hari, tapi kalau khotbah di mimbar itu kadang-kadang harus 2-3 minggu itu. Ngomongnya setengah jam ya. Jadi ini memang harus ada persiapan gitu ya. Nah ini yang perlu ada feedback dari teman dan dari yang punya kompetensi di situ, sehingga kita makin bertumbuh terus gitu ya. Makin hari makin baik dan mudah-mudahan pelayan-pelayan kita juga makin baik gitu. Mungkin saya kira ini Mbak Leni yang perlu. Tapi sebelumnya sekali lagi saya mohon maaf ya, ini tadi hanya ngomong apa adanya gitu ya. Terima kasih Pak Heri. Justru yang kita pengen tahu itu ngomong apa adanya Pak. Nanti kalau ditulis nanti malah wah banyak ternyata kekurangan kita. Jadi para pendamping ternyata ya tidak mudah ya. Para pendampingnya ini menjadi penatua diakon ternyata tugasnya berat, makanya butuh disupport gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan lebih dalam dan sama seperti tema yang kita pelajari hari ini, kelemahan yang menguatkan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan mengambil saat teduh. Kita masuk hadirat Tuhan untuk menikmati semua kasih anugerahnya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan menikmati anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami ingin merasakannya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
Bapak Ibu, mungkin di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, kadang kita ini merasakan bahwa kita tidak cocok satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kita merasakan sakit hati karena kita ditegur. Atau mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa begitu berat apa yang harus aku lakukan? Tapi mari kita sadar bahwa hidup kita itu sebenarnya sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan buluh yang terkulai itu Tuhan tidak akan pernah mematahkannya. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Hidupmu Berharga sambil Bapak Ibu boleh merenungkan apakah selama ini di dalam pelayanan ini ada sakit hati yang masih tersimpan, ataukah mungkin ada sesuatu penyesalan karena harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan, atau mungkin mau mengundurkan diri, mundur, sudah Tuhan aku tidak kuat, tidak bisa. Mari kita menyadari dan kita coba renungkan di dalam hati kita. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita rasakan bahwa hidup kita itu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita semua seturut dengan gambarnya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh berharga indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari Pak Pendeta Abednego. Tetapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita yang kadang merasakan bahwa kita ini tidak kuat, kita ini lemah, kita ini tidak bisa. Untuk itu kita nanti bersama-sama akan dikuatkan melalui firman-Nya
Karena bukan kekuatan kita yang membuat kita semua saat ini ada di sini. Bukan kekuatan kita yang membuat kita selama ini bisa melayani jemaatnya. Itu semua adalah karena pertolongan dari Tuhan. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satu hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang telah memanggil kami bersyukur atas kesempatan untuk kami boleh ikut serta dalam karya kasih Tuhan bagi dunia. Khususnya melalui pelayanan yang kami lakukan sebagai majelis jemaat di gerejamu GKJW Jemaat Rungkut. Kami menyadari bahwa keterpanggilan kami bukan karena kekuatan kami, namun Engkau yang berkenan atas kehidupan kami dan Engkau senantiasa menopang kehidupan dan pelayanan kami.
Karena itu kami bersama-sama rindu untuk menghayati akan kebenaran firman-Mu, karena disitulah kami beroleh kekuatan, penghiburan, dan petunjuk di dalam kami menjalani hidup, khususnya panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berkati, sehingga sungguh hanya kehendak Tuhan yang nyata bagi kami semua, bukan kemauan manusiawi kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Ibu bapak dan saudara, rekan-rekan sepelayanan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, 2 Korintus 12, kita akan bersama-sama perhatikan ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya mulai dengan ayat 7, nanti ibu bapak semua membaca ayat 8, kembali ke saya ayat 9, dan semuanya membaca ayat 10. Kita baca berganti-gantian bagian Alkitab ini, dan saya akan memulainya. Kesaksian Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Saya akan memulai pembacaannya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dan sungguh berbahagia setiap kita yang mau untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ibu bapak, rekan-rekan sepelayanan maupun pendamping para pelayan, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari bagian Alkitab ini. Setiap orang yang kemudian mengetahui kelemahan dirinya, pada umumnya punya naluri untuk menghilangkan kelemahan diri ini. Setiap orang punya naluri untuk menghindari, meniadakan kelemahan ini. Ya. Kecuali tadi yang didhawuhke Pak Heri. Nek dipilih dadi majelis kelemahane sing digedhek-gedhekne. Kula mboten saged ngeten lho Pak, kula mboten saged ngeten kok kula begitu. Biasanya begitu. Nah ini yang unik dan menarik. Setiap orang pada hakikatnya dan secara naluriah itu ingin menghindari kelemahannya, ingin meniadakan kelemahannya. Itu naluri setiap insan dalam perjalanan kehidupan. Dan itu pula yang juga dialami oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus pada waktu itu, bahkan sampai saat ini. Dia adalah salah satu Rasul Tuhan yang luar biasa dalam karyanya. Dia Rasul Tuhan yang sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Luar biasa. Itu terjadi pada diri Rasul Paulus. Dia bukan rasul yang biasa-biasa.
Dia rasul yang sangat luar biasa, karena itu bisa dikatakan 70% isi kitab suci Perjanjian Baru itu adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus. Injil menika sekawan, gitu. Kemudian surat-surat yang lain ya kita bisa menghitungnya. Tapi surat-surat Rasul Paulus menguasai sebagian besar isi Perjanjian Baru. Karena itu kita tidak, kita tidak meragukan lagi kehebatan dan keimanan Rasul Paulus. Namun perhatikan dalam bacaan kita tadi, ada sesuatu hal yang tidak dikabulkan oleh Tuhan atas permintaan Rasul Paulus. Ada yang tidak dikabulkan. Dalam bacaan kita tadi jelas sekali, menapa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan? Menapa? Ketika Rasul Paulus nyuwun agar duri dalam daging, agar kelemahannya itu diambil oleh Tuhan. Dan itu mungkin bisa dikatakan satu-satunya doa Rasul Paulus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini ada sesuatu pelajaran yang menarik. Lantas mengapa Rasul Paulus yang begitu luar biasa sebagai rasul Tuhan nyuwun supaya duri dalam daging ini loh diangkat, dikeluarkan oleh Tuhan, kok tidak dikabulkan oleh Tuhan? Begitu. Nah, ini adalah satu hal yang sekali lagi patut kita renungkan. Ya. Karena dalam setiap karya pelayanan kita, dalam setiap tugas panggilan pelayanan kita ini sering merasa bahwa ada titik-titik kelemahan kita dalam diri dan kehidupan kita ini. Saya misalnya secara pribadi, sebuah kesaksian, saya selalu ingin, Tuhan, mbok aku nek pelayanan ini Tuhan, mbok luruskan dan lapangkanlah jalannya ini, begitu. Aku kok mesti nemu ya Tuhan, perkara-perkara yang bagi saya itu berat. Nah, itu naluriah manusiawi. Karena itu tadi, setiap insan, setiap manusia ingin hal-hal yang melemahkan, hal-hal yang tidak baik itu lepas dari diri dan kehidupannya. Dan Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Kalau kita ingat, kita di masa Prapaskah, Tuhan Yesus ketika di Getsemani, doanya juga mirip. Bapa, jika engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Bedanya adalah kemudian Tuhan mengatakan, namun janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kita sering mentok dalam melakukan atau menjawab tugas panggilan pelayanan kita. Bahkan mungkin kita pernah kecewa kepada Tuhan. Napa Pak Dito mboten nate kecewa kepada Tuhan? Pernah. Sebuah kesaksian iman, pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melayanimu seperti ini. Tapi mengapa begitu? Mengapa? Mengapa? Itu muncul. Nah, ternyata sungguh indah apa yang menjadi refleksi dari Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi. Tuhan tidak membiarkan Rasul Paulus itu dalam tanda kutip ya, senantiasa merasa nyaman dalam kehidupannya. No, Tuhan tidak membiarkan seperti itu. Namun
Tuhan menunjukkan kebaikan yang lebih besar dari setiap persoalan, dari setiap kelemahan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Pertama, kita bisa melihat, jelas dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri dalam bacaan kita tadi di ayat 7. Yang pertama, kelemahan, tantangan dalam pelayanan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kita semua para pelayan Tuhan ini, satu, Tuhan menjadikannya baik karena menjadikan kita tidak sombong. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Menjadikan kita tidak sombong. Menjadikan kita tidak berpikir bahwa ini akulah yang terbaik, pikirankulah yang baik. Satu catatan penting Bapak Ibu, hasil survei maupun pengalaman pelayanan kami, keluarga Kristen ya, 80% mengalami masalah itu karena pikiran-pikiran baik. Loh, lawis ah. Karena pikiran-pikiran baik. Ini 80% persoalan muncul dalam keluarga-keluarga Kristen. Mengapa? Karena sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, semua anak-anak Tuhan yang pikirannya baik. Tetapi 80% persoalan dalam kehidupan keluarga Kristen muncul karena pikiran-pikiran baik. Boten pitados jenengan. Ini survei dan pengalaman pelayanan. Pikiran baik menurut masing-masing. Nah, itulah. Perpecahan gereja yang oleh pendeta Eka Dharma Putra setelah disurvei, gereja merupakan organisasi ranking 2 yang paling mudah pecah. Ranking satunya parpol. Ya, ranking satunya parpol, itu yang mudah pecah. Ranking 2-nya gereja. Apa yang menyebabkan gereja pecah? Karena pikiran baik. Loh, lah wis. Tapi ya itu tadi, pikiran baik menurut masing-masing orangnya. Gitu loh. Loh, betul ini Bapak, ini hasil survei, sahih, ada hasil penelitiannya. Dan ini ditulis sebagai disertasi seorang pendeta Eka Dharma Putra. Ya, karena pikiran-pikiran baik. Nah, ketika orang menganggap dirinya baik, menganggap pikirannya dewe itu sing apik, disitulah terjadi benih-benih perpecahan. Apalagi kemudian ketika dalam bahasa Rasul Paulus, orang kemudian menjadi sombong karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh karya pelayanannya. Begitu. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi Rasul Paulus ketika minta agar kelemahannya ini ditiadakan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan tidak. Hina me hyperarioromai dalam bahasa Yunaninya. No, supaya aku tidak meninggikan diri. Ini pentingnya kita sadar dan tahu akan kelemahan. Dan berikutnya kita belajar. Dengan kelemahan kita, kita akan mengerti kasih karunia Allah. Bayangkan kita semua tadi yang sharing ya, rekan-rekan pelayanan yang sharing yang baru menjadi majelis. Kami belum punya pengalaman Pak, aku lemah dalam ini, dalam itu, dalam ini, dalam itu. Aku masih berjemaat 2 tahun tadi ya. Kemudian ketika Pak Heri maju, siapa yang tahun 94 jadi majelis? Loh tiba-tiba gak ono gitu kan. 95
96 gitu. Lho gak ono kabeh. Terus Pak Heri berarti aku iki yo paling gitu kan. Paling senior. Ya. Apa yang menarik dari itu semua? Sesenior Pak Heri pun tadi beliau memberikan dawuh dan kesaksian yang luar biasa. Nek bidangku, aku tangi turu pun langsung iso begitu. Tetapi untuk menyampaikan firman Tuhan, beliaunya yang dengan pengalaman pelayanan yang luar biasa, butuh waktu 2-3 minggu mempersiapkan. Bayangkan, apa arti ini semua? Menyadari keterbatasan, menyadari kelemahan, kemudian kita melakukan dengan serius segala sesuatu, kita akan sampai pada titik mungkin kita akan duduk merenung, kok iso yo aku iki mau ngomong ini begitu. Kok iso yo aku iki mau berbagi firman Tuhan seperti ini. Mungkin kita akan muncul banyak keheranan. Kok iso yo, kok iso yo, kok iso. Dan disitulah sebuah penyataan kasih karunia Allah, ayat 9 bacaan kita, diberikan kepada kita. Lagu kita tadi, bukan dengan kekuatanku. Kalau hanya mengandalkan diri kita bisa jatuh pada itu tadi, kesombongan rohani, dan kemudian bisa jadi segala sesuatunya menjadikan kita sembrono. Beberapa tahun yang lalu ketika bersama rekan-rekan keluarga muda saya sharing, ada sesepuh kita yang saya nyuwun pendapatnya karena waktu itu KPKM ingin sharing tentang cinta segitiga. Cinta segitiga. Loh, ya apa sih Pak Pendeta, keluarga muda dijak sharing cinta segitiga. Cinta segitiga itu apa Pak Wahyudi? Keluarga, pelayanan ya, dan kerja. Keluarga, gereja, dan kerja. Ini cinta segitiga. Ya, seperti yang didawuhke Pak Heri tadi loh. Nah itu yang kami hayati bersama-sama dengan keluarga muda beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya saya nyuwun pendapat seorang sepuh dari kita, warga kita, beliaunya masih ada. Kemudian saya Pak kalau membagi waktu dalam kehidupan ini, saya baginya 80, 10, 10. 80 ini untuk apa Mbah? 80 ini untuk kerja. 10 keluarga dan gereja. Itu beliau sampaikan. Dan waktu kami bergumul dengan KPKM, rata-rata sulit kalau mau membagi persentase pembagian waktu itu, kan begitu. Sulit. Piro yo? Wis ana sing anu wis 10, 20, 70 apa kerja. Wah, gak iso Pak, ana sing ekstrim, gak iso. Pokoknya 50% untuk Tuhan, begitu. Wah, 50% untuk Tuhan dia. Oke. Tapi panjenengan pirsa, yang 80, 10 tadi. Sampai saat ini minimal untuk saya, beliau orang yang bisa menjadi panutan saya. Istrinya sudah tinimbalan, tapi kesetiaannya luar biasa beliau. Sampai saat ini beliau sendiri dan umurnya sudah jauh, kula separune dereng. Sudah jauh di atas saya. Tapi dalam pekerjaan beliau diakui banyak orang. Dalam pelayanan beliau diakui. Di GKJW pelayanan di lingkup jemaat, daerah, majelis agung, beliau mengenyamnya. Semua dilakukan. Kehidupan keluarganya baik-baik saja sampai saat ini. Padahal pelayanannya 10, keluarga 10%. Apa makna dari ini semua? Ternyata itu semua bukan soal banyak sedikitnya kita memberi waktu, membagi waktu. Tetapi soal kualitas. Kualitas. Sehingga meskipun pembagian persentasenya kecil, tetapi itu kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin begitu pula panjenengan.
dalam karya keseharian. Waduh, aku gak mungkin, gak nutut iki untuk misalnya melayani ini, melayani itu. Kita bisa fokus, kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Ya, pasangan kita bisa menolong, bisa menyemangati kita untuk kita berbagi satu dengan yang lain. Kita memang lemah, terbatas. Tetapi kelemahan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ini adalah kelemahan yang menguatkan. Karena satu, menjadi hati-hati, tidak jatuh pada kesombongan. Dan yang kedua, justru dalam kelemahan itu kasih karunia Allah dinyatakan bagi kita. Karena kita akan selalu ingat kepada Tuhan yang memanggil kita dan mengutus kita untuk melayani. Kita akan selalu ingat, Gusti, seperti hari ini saya melayani pagi tadi 2 kali di GKI Rungkut Asri tadi, kemudian siang ini pelayanan, nanti sore pelayanan di tempat ini. Mbuh piye Gusti, saya hanya berharap, saya hanya meletakkan diri di bawah Tuhan, nyuwun karunia dari Tuhan. Apa yang harus saya bagikan sebagai kehendak-Mu dalam kehidupan ini, bagi umat-Mu, bagi rekan-rekan sepelayanan. Disitulah kuasa dan kasih karunia dinyatakan bagi kita. Mari kita syukuri kelemahan dan keterbatasan kita, bukan untuk menolak panggilannya untuk melayani, namun justru untuk menyemangati kita bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita apapun yang kita alami, apapun yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua meski dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang memanggil kami yakin Engkau yang memperlengkapi kami. Setiap tantangan dalam kehidupan pelayanan, setiap karya di dalam kerja pelayanan kami, semua boleh kami lakukan bukan hanya karena kemampuan kami, namun semua hanya karena kasih Tuhan. Karena itu ajar kami untuk bersyukur meski ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Ajar kami untuk dapat mengerti setiap arti kelemahan yang Tuhan perkenan ada di dalam diri kami. Betapa luar biasanya Engkau. Setiap kelemahan yang ada dalam diri kami bukan untuk mempermalukan kami. Namun setiap kelemahan yang ada Tuhan pakai untuk menyatakan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami terus terbuka untuk terus Tuhan ajak bersama-sama berkarya. Dan biarlah melalui kehidupan kami semakin banyak orang yang dapat merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Bersyukur untuk rekan-rekan sepelayanan, bersyukur untuk pendamping-pendamping kami yang menopang kami dalam setiap langkah kehidupan, langkah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berkati rekan-rekan kami sepelayanan, berkati orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, pasangan hidup kami, yang begitu luar biasa mendukung dan menopang kami dalam pelayanan yang tidak mudah ini. Biarlah damai sejahtera juga turun atas mereka. Bersyukur Tuhan atas kelemahan yang boleh kami miliki. Dan biarlah itu semakin membuat kami rendah hati dan siap Tuhan pakai oleh karena Tuhan sendiri yang memampukan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, mungkin dari Bapak Ibu
ada yang ingin didoakan secara pribadi oleh Pak Pendeta Abednego, nanti bisa kami undang untuk maju ke depan, membawa setiap beban ataupun harapan yang ingin untuk Tuhan jawab. Kita bersama-sama sambil memuji, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, Monggo bila ada yang ingin didoakan bisa maju ke depan. jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Berpasangan Ibu, monggo berpasangan berdua. Melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kami mengundang apabila ada Bapak Ibu yang berkenan untuk didoakan, kami persilakan untuk bisa maju ke depan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun
Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mari bergandeng tangan. Pak Pendeta akan memberikan doa penguatan untuk setiap pelayanan kita, supaya kita semua semakin sehati, kita semua semakin mantap, kita semua semakin bersemangat di dalam melayani. Mari kita buat gandeng tangan yang erat di antara kita semua. Sejauh mungkin kita bisa bergandeng tangan. Mari kita bergandeng tangan. Seberapapun di antara kita yang bisa saling menggapai dalam gandengan tangan yang erat. Mari kita datang dalam kesehatian kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menjagai hati kita. Karena kita dipanggil untuk melayaninya bukan karena kebaikan dan kekuatan kita. Mari dalam bersehati kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ini kami Tuhan, para pelayan-Mu. Ini kami, para pendamping pelayan-pelayan Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Namun kami bersyukur Engkau memanggil kami, memakai kami untuk ikut serta dalam karya kasih Tuhan bagi dunia. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, jagai hati kami Tuhan, agar kami senantiasa melihat dan mengarahkan diri kami hanya kepada Tuhan saja. Kami sadar dalam kelemahan dan keterbatasan kami harus menghadapi tantangan kehidupan pelayanan yang luar biasa. Namun kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memanggil kami, Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi kami dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami. Kadang kami harus mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai para pelayan-Mu, kami merasa tidak layak. Oleh karena pergumulan dan persoalan yang kami hadapi dalam hidup rumah tangga. Namun sungguh Engkau Tuhan yang sangat peduli. Engkau Allah yang peduli, yang solider terhadap kelemahan dan keterbatasan kami umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Karena itu kuatkan kami, biarlah dalam kebersamaan yang kami wujudkan melalui gandeng tangan siang ini, kami boleh saling menguatkan, menopang, mengingatkan, juga tidak jemu dan tidak enggan ketika saudara-saudara kami menggandeng kami kembali untuk terus bersemangat menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan dan pelayanan. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Biarlah kami yang Tuhan pakai, Tuhan sendiri yang melengkapi dengan berbagai anugerah, hikmat, talenta. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh persembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kelemahan dan keberdosaan kami Tuhan.
Biarlah pengampunan Tuhan membawa sukacita sejati dan pengharapan dalam kehidupan. Karena Kristus Yesus sungguh mengasihi kami. Amin. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita dengan kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan kita akan iringi dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gurun, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita menaikkan doa persembahan sekaligus doa penutup ibadah sarimbit kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesekian kalinya ya Bapa, sungguh berkat-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti pada siang hari ini Tuhan, kami anggota penatua diaken yang bertugas melayani di GKJ Rungkut ini bisa berkumpul bersama, bersuka cita bersama dengan pendamping kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, yang semakin menguatkan kami manakala kami merasa lemah, manakala kami merasa sedih Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang dan kesempatan hari ini kami mengumpulkan sedikit persembahan
yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Dari sekian banyak yang kami terima ya Bapa, kami mengumpulkan yang sedikit ini. Biarlah yang sedikit ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan dunia ini ya Bapa. Boleh semakin memperluas pelayanan-pelayanan gereja untuk lingkungan sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai saudara kami yang dipercaya untuk mengolah persembahan ini ya Bapa. Biarlah hikmat yang daripadamu memimpin dan menyertai saudara kami ini. Tuhan, sebentar kami akan undur dari tempat ini, dari gereja ini ya Bapa. Namun kami yakin dan percaya bahwa tangan kuasa penyertaan-Mu tidak kurang panjang untuk menyertai segala aktivitas kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami sudah rancang, apa yang sudah kami rencanakan hari ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan keseluruhan kehidupan kami dalam penyertaan tangan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, apabila di dalam kami bertutur kata, di dalam kami bertingkah laku Tuhan, ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala doa dan seru permohonan kami panjatkan. Haleluya, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan memanggil-Mu. Rekan-rekan sepelayanan dan para pendamping pelayan Tuhan, mari kita pulang. Kita jalani tugas panggilan pelayanan dengan penuh keyakinan Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kita. Karena itu mari kita arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai para pelayan milik-Nya, juga para pendamping pelayan milik Tuhan, yang setia akan tugas panggilan pelayannya, kini sampai selamanya.
Amin. Kami persilakan untuk duduk. Terima kasih Pak Pendeta Berniko. Terima kasih juga untuk para teman-teman penatua diaken yang sudah bersedia melayani pada ibadah Saribit siang hari ini. Bapak Ibu, saya mempunyai 4 hadiah khusus nih. Bu Rudi mana? Bu Rudi yang hadir absensi pertama kali tadi itu siapa Bu Rudi? Ini yang paling rajin berarti datangnya. Tapi jangan Bu Rudi loh ya yang ditulis. Di luar pengisi acara Bu, nggak boleh. Ternyata juara pertama, juara pertama yang hadir, Bapak Ibu Sudiono Putranto. Wah, memang tadi hadir nomor 1. Sebentar, saya hadiahnya di mana ya? Sebentar, hadiahnya disimpan Mas Budi tadi di mana? Mas Budi. Ya, ada hadiah khusus. Yang kedua, nah yang kedua ini. Yang kedua ini hadiahnya diberikan kepada penatua diaken yang paling rajin sekali mendokumentasikan kalau kita ibadah. Siapa? Pak Kalmante. Ini kalau nggak ada dukungannya Ibu nggak mungkin loh. Pak Kalmante yang kedua, ini yang mendapat hadiah. Ya, sebentar, tapi hadiahnya di mana ini tadi? Hah? Oh, di depan pintu, ya ampun. Tolong Pak Thomas. Ya, maju. Monggo. Harus dengan Ibu dong, menerimanya harus duet karena pasti ini karena suatu kolaborasi yang luar biasa, bisa berpelayanan dengan baik. Oke, sebentar. Saya minta tolong dulu. Di bawah saja, berat mungkin. Oke. Yang mana ya ini ya, saya bingung jadinya. Nah, saya nyuwun tulung siapa ya? Oh, karena ini korpsnya penatua diaken Pak Heri, saya mohon tolong Pak Heri untuk menyerahkan. Dokumentasi, siapa yang memfoto ya? Waduh, gak ada tukang fotonya kita. Oh, iya Bu Rudi. Saya boleh minta tolong difotokan Mas Thomas. Nanti dikirimkan. Saya lupa tadi. Ini untuk Pak Sudiono. Hadir pertama kali, Bapak dan Ibu. Diterima Pak. Wah. Untuk Pak Kalmante yang rajin mendokumentasikan kalau penatua diaken bertugas. Baik, terima kasih. Nah, masih ada hadiah? Kami memberikan hadiah kepada
2 pasang newcomer, jadi pendatang baru di Penatua Diaken yang dari dulunya dari jemaat, bukan dari GKJ Wirungkut, untuk Bu Maria Utomo dan Pak Eko Setiono. Monggo. Loh. Nah, dulu Bu Maria ini dari mana gerejanya, Bu? Dari GKJ Tangerang. Dari Tangerang, jauh. Oke. Terus yang kedua, Pak Eko Setiono. Dulu dari GKJ mana, Pak? Dari Gresik. Ya, GKJ Gresik. Ini termasuk warga baru tapi sudah rajin. Nah, ini kita berikan apresiasi. Kami nyuwun tulung Pak Pendeta Abednego untuk bisa. Boleh Tri, silakan duduk. Nah, sekarang adalah untuk Penatua Diaken paling muda. Siapa yang paling muda? Kayaknya Mbak Ninda, kayaknya Mbak Ninda yang paling muda. Ayo Mbak Ninda. Wah, Mbak Ninda ini paling muda. Ayo Mbak Ninda. Ini Penatua Diaken paling muda, kita berikan apresiasi untuk Penatua Diaken paling muda. Pak Thomas, kami mohon untuk bisa memberikannya. Nah, yang moto siapa yang moto ganti? Kita nggak punya tukang foto. Oh, Mas Pungki yang moto. Oh ya, oke. Nah ini, Pak, ini yang paling muda. Terima kasih Mbak Ninda. Nah, di sini masih buahnya Bu Rudi. Di mana Bu Rudi teman saya ini? Ada pasangan yang bapak-bapak tidak ada ibunya. Yang ibunya enggak ikut ada? Oh, ibu-ibu yang nggak ada bapak. Oh ini bapak-bapak nggak ada ibunya. Bu, absen sudah tadi Bu untuk mengambil satu-satu. Nah, kenapa? Pak Catur nggak bawa ibu. Oh, nggak dapat door prize kalau nggak bawa ibu. Ternyata setelah saya hitung, semuanya bisa mendapatkan door prize, tapi memilihnya menurut daftar kehadiran ini tadi. Ya kalau rajin berarti boleh milih, bebas. Tapi yang mengambil adalah ibunya ya. Yang lah Pak Catur nggak ada ibunya, mana Pak Catur? Pak Catur izin keluar, pulang. Wah ya gak rezeki gue berarti. Mas Wahyudi, ibunya, ayo Bu Wahyudi. Loh iya, memilih. Atau Dek Rara, ayo Dek Rara yang ambil. Bebas, ambil paling besar boleh, paling kecil boleh. Selanjutnya Bu Nonot. Oh, ayo ambil sayang, ambil. Sembarang, satu, bebas, apa saja. Selanjutnya Bu Maria Utomo. Loh iya kan ini door prize. Oh iya terima kasih sama-sama sayangku. Selanjutnya lagi Bu Murdoko. Ayo Bu Murdoko. Biar kenal ini loh pasangannya Pak Murdoko. Setelah itu Bu Daniel. Monggo, boleh ibu atau bapak yang mengambil. Kemudian Pak Sumartono
berarti Ibu. Ayo Bu Sumartono. Boleh memilih, Pak. Bebas. Dipilih. Terus kemudian Mbak Tasya. Wah. Mbak Tasya. Oh, bapaknya yang ngambil, Mas Garu, ayo. Pasangannya. Kemudian Mas Pungki. Mbak Tika. Ibu hamil ini, ibu hamil. Biasa nih ibu hamil ini anaknya ngerejekeni kami yang paling besar. Bu Kalmante. Bu Patayaman. Boleh pilih mana saja. Mas Rangga. Boleh ambil. Bu Ratri. Bu Bramono. Mana Bu Bram? Ayo ngambil dulu Bu Tatit. Kemudian siapa ini ya? Bu Thomas. Kemudian Bu Suharjono. Monggo Bu Suharjono bisa mengambil. Ibu Heri Sabtono. Tenang, cukup. Mari Ibu. Iya, saya memperkenalkan diri. Ini loh, mungkin nggak tahu namanya Bu Suharjono. Ini Bu Suharjono. Ayo Bu, monggo, pilih Bu. Bu Heri Ismanto. Bu Eko Setiono. Monggo. Selanjutnya bebas, Mbak Dina. Mbak Kartika. Mana Mbak Kartika? Ibu Ruju. Ayo Bu Ruju, Bu Sinta. Bu Didit. Bu Nela Rihantari. Gak apa-apa ibunya aja. Ibunya kalau milih pasti milihnya lebih hati-hati. Bapak mesti langsung sut. Ibu Narto. Ayo Bu. Ibu Dani Lestio. Bapak, Ibu Yusuf Mainadi. Tadi Bu Dharma Putri sudah ambil ya? Belum? Bu Dharma Putri ayo Bu. Bu Sudiono. Kan door prize-nya belum? Mas Berto. Ayo, Mbak Ninda ambil. Loh iya, ini door prize bukan hadiah, tadi kan spesial. Nah, ini semuanya harus dapat. Oleh-oleh untuk yang di rumah untuk membuka pintu. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Baiklah. Bu Rudi, ambil Bu Rudi. Mas, oh sudah Mbak Vivi. Ya. Sudah semua ya? Baik Bapak Ibu, dengan demikian masih ada nanti biar untuk teman-teman multimedia. Terima kasih untuk kehadiran sore hari ini, siang hari ini, tepat pukul 13.08. Betul tak ini jamnya? Betul ya? Betul. 13.09. Karena masih hujan, monggo bisa menikmati makan di waktu siang di tempat.
Terima kasih, sampai ketemu kita di ibadah sarimit berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu yang nanti bertugas ibadah sore menggunakan jas warna gelap ya, karena ada baptisan. Matur nuwun.